Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Zaki Arifah, NIM 4512420019. Di sini kita akan membahas tentang etika lingkungan, yaitu kearifan lokal suku Baduy. Asal suku Baduy. 1. Letak geografis. Baduy tinggal di lereng pegunungan Kendeng, yakni 900 meter di atas permukaan laut. Daerah Baduy masuk wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baduy adalah nama sebutan suku bagi masyarakat luar Baduy. Sampai saat ini masih dianggap sebagai sebuah masyarakat yang primitif, tertinggal, kolot, tradisional, menolak kemodernan, atau seperti belum menerima teknologi. Kemudian, daerah Baduy termasuk wilayah Desa Kanekes. Nah, ini berjarak dari 50 km itu dari kota Rangkasti Bitung dan menghuni sekitar 5.000 hektar area hutan. Kemudian yang kedua, asal kata suku Baduy. Istilah atau kata Baduy itu sendiri ada yang menduga berasal dari kata Badawi, yakni suatu julukan bagi orang-orang yang bertempat tinggal tidak tetap yang hidup di sekitar Jazirah Arab. Yang kedua, namun tokoh adat dan para pemangku adat mereka menjelaskan bahwa istilah Baduy sebenarnya adalah Sasaka dari sebuah nama Sungai Tempo dulu, yaitu Sungai Cibaduy yang mengalir di sekitar tempat tinggal mereka, juga berdasarkan nama salah satu bukit yang berada di kawasan Tanah Uliat mereka, yaitu Bukit Baduy. Sebenarnya istilah kata Baduy itu berasal dari kata Badawi ya. Kemudian pendapat ini didasarkan karena pada kesamaan perilaku orang Badawi dengan kehidupan sehari-hari suku Baduy yang selalu sibuk beraktivitas dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Dari suatu kegiatan berikutnya, tiada hari tanpa bergerak untuk berladang, untuk berpindah-pindah tempat. Kemudian yang kedua itu oleh para tokoh adat dan pemangku adat, mereka tidak setuju karena menurut mereka nama Baduy itu diambil dari Sungai Baduy dan Bukit Baduy. Kemudian ada dua suku Baduy. Terdapat suku Baduy itu ada dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy luar memakai ikat kepala hitam, sedangkan suku Baduy dalam memakai ikat kepala putih. Suku Baduy luar menerima teknologi, sedangkan suku Baduy dalam menolak teknologi. Kemudian suku Baduy luar masih terbuka, masih bisa kita ambil gambar, ambil foto. Tapi untuk suku Baduy dalam masih tertutup dan tidak boleh terpublikasi, dan masih sakral. Kepatuhan dari suku Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya sangat kuat, ketat, serta tegas, tetapi tidak ada sifat pemaksaan kehendak. Yang untuk suku Baduy luar, kegiatan kehidupan sehari-harinya itu suatu kebijakan atau diberi kelonggaran dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan adat, tetapi ada batas-batasnya. Pola hidup masyarakat suku Baduy yang dalam itu sama secara umum dengan suku Baduy luar. Namun, di Baduy dalam sangat dilarang memiliki dan menggunakan barang-barang elektronik, alat makanan dan minum yang terbuat dari gelas plastik, atau dari barang-barang rumah tangga lainnya yang berasal dari luar. Rumah tidak boleh memakai paku, hanya menggunakan pasak dan tali dari rotan. Rumahnya itu terbuat dari bambu-bambu
yang ada di alam. Sedangkan suku Baduy luar memiliki ciri khas mereka, yaitu memiliki desain dan tata cara rumah, sudah menerima teknologi. Bahkan beberapa warga sudah memiliki kendaraan, banyak warga yang memiliki handphone. Kemudian, falsafah pokok hidup mereka tidak boleh mengubah dan merusak alam. Perbedaan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam sudah sangat beda, namun tetap akan kaya dengan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu kearifan lokal suku Baduy. Yang pertama, kepemimpinan. Pelaksanaan sehari-hari pemerintah adat dalam suku Baduy dipimpin oleh kepunan. Dilaksanakan oleh Jaro yang dibagi dalam 4 jabatan, yaitu Jaro Tungtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan, dan Jaro Pamarentah. Jaro Tungtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga Tungtu dan berbagai macam urusan lainnya. Sedangkan Jaro Dangka bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Kanekes. Jaro Dangka berjumlah 9 orang, yang apabila ditambah dengan 3 orang Jaro Tungtu disebut sebagai Jaro 12. Pimpinan dari Jaro 12 disebut dengan Jaro Tanggungan. Terus, yang terakhir yaitu Jaro Pamarentah. Secara adat bertugas sebagai penghubung antar masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional yang dalam tugasnya dibantu oleh Pagiwa, Carik, dan Kokolot Lembur atau tetua kampung. Yang kedua, di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bentuk pikukuh adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang sehingga cara berladang sangat sederhana. Menggunakan kayu. Untuk rumah-rumah juga menggunakan kayu, tetapi tidak seperti rumah pada umumnya. Masyarakat Baduy tidak menggali tanah untuk pondasi. Batu hanya diletakkan di atas tanah. Jika kontur tanah tidak rata, maka bukan tanah yang menyesuaikan sehingga ratakan, tetapi batu dan tiang yang menyesuaikan. Selain itu, bahan bangunan rumah dari bahan yang ramah lingkungan. Pembangunan rumah mereka mengarah ke selatan, yaitu bagian kiblat. Dalam memasak, suku Baduy memasak dengan api langsung di atas tanah, tapi tidak menyakiti bumi yang mereka tinggal. Kemudian, sistem kepercayaan pertanian yaitu dengan sistem wiwitan. Suku Baduy percaya bahwa ada penyakit yang datang karena roh jahat, maka suku Baduy menangkalnya dengan kepurek atau yang lebih dikenal dengan jimat. Setiap warga atau suku Baduy selalu memakai kepurek atau jimat tersebut. Dalam bidang ekonomi, suku Baduy hanya bertani. Aspek ekonomi hanya yaitu belajar bercocok tanam dengan menjaga keseimbangan. Mereka tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada alam. Mereka berladang, tidak melakukan perubahan bentuk. Menanam padi dengan kontur leleng tidak dibuat terasering. Kemudian airnya juga tidak membuat irigasi, tetapi menggunakan pemanfaatan hujan. Kemudian, dalam bidang kesehatan, suku Baduy memilih tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional. Mereka mengobati dengan obat-obatan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan untuk peralatan hidup, mereka menggunakan tumbuhan bambu sebagai tempat hidupnya. Kemudian akar bambu sering dipakai sebagai bahan ramuan obat. Pucuk rebungnya bambu dibuat sebagai sayuran dan batang bambu dewasa untuk bermacam-macam keperluan bangunan. Bahkan tanah tempat
bekas rumpun bambu adalah sebagai tanah yang amat subur untuk berladang. Kemudian yang kelima yaitu dari bidang hasil pertaniannya. Dari hasil pertaniannya, suku Baduy kadang dijual dan digunakan untuk keperluan pribadi. Hasil pertanian yang berupa padi hanya untuk kepentingan sendiri, mereka tidak menjualnya. Biasanya setelah panen, padi dikeringkan, langsung dimasukkan ke dalam lumbung padi yang disebut dengan liwit. Liwit adalah wujud pemahaman masyarakat Baduy tentang ketahanan pangan. Lumbung padi liwit terbuat dari anyaman bambu yang dirangkai dengan kayu-kayu besar dan beratapkan tirai atau sabut kelapa. Setiap keluarga Baduy memiliki satu atau lebih liwit yang disimpan, yaitu padi. Kemudian yang ke-6 yaitu di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, suku Baduy tidak mengenal pendidikan formal, tetapi pendidikan non-formal yang dilakukan di rumah-rumah maupun di lapangan secara langsung. Tidak ada bangunan sekolah. Kemudian untuk menjaga kelestarian air, bahkan tidak diajarkan untuk menggunakan sabun serta pasta gigi. Mereka juga hanya mengenal pelajaran tentang kelestarian lingkungan. Kemudian untuk pendidikan non-formal ini sangat sederhana sekali. Mereka diajarkan bukan untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi jujur. Karena menurut mereka, jujur lebih baik daripada pintar. Sumber ilmu yang diajarkan dalam pendidikan anak suku Baduy yaitu diambil dari fenomena alam yang terjadi. Kemudian mereka menganggap bahwa alam merupakan sumber ilmu yang disaringkan oleh orang-orang tua dan diturunkan kepada anak-anak mereka. Prinsip perubahan sekecil-kecilnya menjadi landasan pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak dari daerah suku Baduy ini. Yang ke-7 yaitu bermasyarakat. Suku Baduy mengedepankan gotong royong dalam bermasyarakat, mengedepankan juga kebersamaan dan penuh toleransi. Pada siang hari, suku Baduy itu melakukan beberapa aktivitas di ladang, sedangkan pada malam hari, suku Baduy melakukan tradisi ngawangkang atau kumpul-kumpul dengan tetangga ditemani kopi dan teh. Ngawangkang dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan antara suku Baduy. Ketujuh, kearifan lokal suku Baduy yaitu ada di 7 bidang. Kemudian dari 7 bidang tersebut dapat kita simpulkan bahwa sangat banyak kearifan lokal dari suku Baduy. Di sini adalah gambar dari suku Baduy. Terdapat rumah suku Baduy luar yang sudah didesain rapi dan tertata. Kemudian ada gambar juga orang-orang suku Baduy yang sedang berkumpul. Ada juga gambar tentang orang suku Baduy yang sedang berhumah atau disebut dengan mencari padi. Kemudian di sini ada cuplikan video kearifan lokal suku Baduy. Bertani, bikin kerajinan tenun, bikin tas, bermacam jenis kerajinan. Foreground dengan kain yang di bawahnya, dan juga ada kain yang sedang melintang-melintang
bergaris-garis merupakan line daripada foto itu sendiri. Dengan poi adalah mukanya sebagai poi, center point di sana. Sekian dari saya, terima kasih.